Bagus banget, bagus Luar banget. biasa. Iya. Lo berhasil menghangatkan suasana lagi gitu. Iya. Orang-orang beneran dengerin gitu. Apalagi? Dan sekali lagi tepuk tangan buat Kepolisian Republik Indonesia. Ini juga membuktikan bahwa HUT Bayangkara ini memberikan wadah buat siapapun untuk bisa mengkritik polisi. Dan buat Tio, keren, lu bisa mencairkan suasana lagi. Thank you. Mantap, mantap Tio. Thank you Kakak Tio. Tapi Keren. emang kalau boleh tahu Tio, apakah memang Sel. Sabar. Dijepit sama dia. Bukan. Bisa loh, satset lagi. Iya kayak pasti capek mainan ya. Udah aku aja pegang. Tio, iya. Kalau boleh tahu Tio, sekarang apa pekerjaanmu Tio? Saya di bidang human resource, bagian rekrutmen di salah satu startup di Indonesia. Wow, human research. Dan apakah kamu memang benar-benar ingin bekerja untuk instansi Kepolisian Republik Indonesia? Ini apa? Sabar. Nembak. Ada keinginan? Ada keinginan? Izin Jenderal Bapak Kapolri, apakah Kode ya? Tio bisa? Bisa berarti ya? Oke Tio. Terima kasih. Nanti bisa diobrolin di belakang ya. Iya, awas Tio. Jatuh kayak lele. Terima kasih Tio. Tepuk tangan. Tio Tangtung dari Bogor. Bagus, bakar terus semangatnya. Terus ya. Bagus. Mantap. Marcel, ini mumpung masih berkobar. Iya betul sekali. Masih ada 2 peserta lagi yang belum tampil. Dan memang Kepolisian Negara Republik Indonesia Yes. memberikan wadah dan tidak pandang bulu. Apapun keadaan kita jika. Iya. Iya. Nah ini saya ngomong-ngomong biar lebih kebakar lagi katanya pantun. Ada pantun. Nanti. Oh enggak, pantun enggak sekarang. Oh iya memang. Bagi duitnya Jonel LBM katanya. Minta duit. Oh ada Pak Jonel LBM di sini ya. Iya. Oh ada Bang Joni. Bang, Mantap. bagi duit katanya. Iya Bang Jon. Iya. Lu tahu aja Manang Sultan ya? Iya. Kipas-kipas. Oh, punya iya. Kipas-kipas. Jadi bisa dibilang tadi Tio bisa mengangkat dari crowd yang memang susah-susahnya. Dan akhirnya dia bisa mengangkat lagi. Apakah dia bisa jadi juara kita tidak ada yang tahu. Nah. Kita kalau akan gitu, lanjut ke peserta berikutnya Kak Cika. langsung aja kita panggil. Ini dia. Bobby dari Ciledo. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk stand up komedi Polri. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Oke langsung singkat. Kenalin Pak, nama saya Bobby, saya dari Madura. Menurut saya visi Polri itu keren. Yaitu terwujudnya Indonesia aman dan tertib guna mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Indonesia maju yang berdaulat mandiri, berkepribadian dan berlandaskan gotong royong. Bacot. Itu kata stiker SpongeBob Pak. Kalau kata saya orang Madura, bacot. Tapi saya respect sama Polri Pak, karena di ulang tahun Bayangkara yang ke-78 ini, dia mengadakan lomba stand up kritik Polri yang ketiga kalinya tahun ini. Ini menandakan bahwa lomba stand up kritik Polri yang pertama dan yang kedua, kritikannya nggak ada yang didengar. Makanya saya berasumsi Pak, bahwa Polri mengadakan lomba stand up ini, itu cuma buat bercanda. Karena yang mengkritik semuanya komedian, yang isi kepalanya cuma bercanda Pak. Jadi misalkan nanti saya bilang polisi bodoh, polisi brengsek, polisi bajingan, bercanda Pak. Saya bilang lagi Polri tidak pernah mengayomi masyarakat sipil, bercanda juga. Bahkan ketika saya bilang Polri adalah instansi terbaik dan terpercaya se-Indonesia, masa Bapak kira itu beneran? Bercanda Pak. Maksud saya kalau mau dikritik secara serius, jangan ngadain lomba stand up. Undang saja Rocky Gerung Pak. Rocky Gerung jangankan Polri, semua pemerintah dia kritik. Tahu kan Rocky Gerung yang selalu benar itu? Maha benar Rocky Gerung dengan segala bacotannya.
Memang begitu Pak, kalau orang tua belum nikah, kerjaannya cuma sibuk ngurusin urusan orang lain Pak. Lagian ngapain Pak, polisi itu minta dikritik terus. Ini lomba stand up sudah season ketiga, dan total hadiahnya 180 juta. Maksud saya butuh berapa ratus juta lagi agar Bapak sadar dengan kesalahan-kesalahan Bapak. Kalau mau sadar Pak, lagi-lagi jangan ngadain lomba, muhasabah diri. Muhasabah diri cuma perlu kerelaan hati. Nggak perlu ngeluarin duit ratusan juta untuk membayar Om Indro, Oza Rangkuti, dan calon wali kota Tangsel. Jangan. Tapi jujur Pak, dengan hadiah lomba yang sebesar ini, saya sebagai komik jadi ragu untuk mengkritik Pak. Kalau saya mengkritik terlalu keras, nanti saya nggak juara. Udah gitu kalau Bapak tersinggung, saya potensi di penjara. Makanya Pak, saya di sini tidak mau mengkritik biar saya juara. Saya cuma mau muji-muji Polri saja. Pertama, polisi adalah lembaga penegak hukum paling keren, bermartabat dan paling mandiri se-Indonesia. Motor listrik siapin. Yang kedua, polisi garda terdepan dalam menjaga keamanan stabilitas negara. Wah, minimal juara 3. Terakhir, Pak Listio Sigit adalah Kapolri terbaik dalam sejarah Indonesia, bahkan masuk nominasi 7 polisi terbaik sedunia versi on the spot. Juara 1 Pak. Juara 1. Maksud saya ngapain polisi dikritik teman-teman? Kepercayaan masyarakat terhadap polisi sekarang sudah 90%. Nggak ada yang perlu dikritik dari polisi. Yang perlu dikritik dari polisi paling cuma polisi pakai narkoba, polisi judi online, polisi selingkuh, polisi maling. Wah, banyak ya. Maaf ya Allah. Cuma Pak, saya ada masukan Pak. Polisi itu harus kuat mental. Bapak kalau mau kuat mental Pak, tiru orang Madura. Orang Madura mentalnya kuat Pak. Kita mentalnya kuat orang Madura Pak. Kita berani jual bensin eceran di depan pom bensin. Kita juga berani buka warung Madura di depan Alfamart dan Indomaret Pak. Bahkan saking kuatnya mental orang Madura Pak, kita berani buka warung Madura di depan warung Madura Pak. Di tengah-tengahnya warung Ucok. Kasihan kalah laku. Oke lah dulu warung Ucok berkuasa di Jakarta, tapi sekarang dan seterusnya warung Madura yang akan menguasai Jakarta dan dunia. Bagus. Masukan selanjutnya untuk polisi Pak, biar polisi mendapatkan kepercayaan 100% dari masyarakat, yaitu apa? Menurut saya polisi kekurangan sosok. Zaman dulu itu ada Norman Kamaru Pak, Bribtu. Dia viral gara-gara lagu India. Yang nyanyiannya kayak gini, cana cainya. Wah, Pak Prabowo itu. Gara-gara Bribtu Norman yang viral Pak, kita jadi tahu, masyarakat jadi tahu kalau ternyata polisi itu asik. Bisa nyanyi, bisa joget, dan selera musiknya rendah. Masa musiknya musik India Pak? Ini mah nggak beda jauh sama orang Madura. Orang Madura juga suka musik India, tapi yang di cover bahasa Madura. Dulu tahun 2008 pernah viral lagu Madura cover India. Lagunya Ustadz Alabror, judulnya Coca-Cola. Ini Pak, Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Ada lanjutannya, Facebook face book, Bluetooth blowe toot, notebook note book, tereng teng teng. Tapi Pak, meskipun saya dari Madura yang musiknya seperti itu, saya adalah orang Madura yang pernah nonton konser terbesar di Indonesia, yaitu Pesta Pora Pak. Gara-gara pertama kali saya nonton Pesta Pora Pak, akhirnya terngiang-ngiang terus di kepala saya jingle Pesta Pora. Karena di Madura nggak ada konser Pak. Kalau di Madura ada konser pasti di demo. Jangankan konser, mie gacuan aja di Madura di demo. Katanya mie gacuan terbuat dari babi Pak. Makanya terngiang-ngiang
di kepala saya jingle pesta pora. Jingle pesta pora kayak gini, Pak. Pesta pora, mari 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 berpesta pesta pora. Itu jingle pesta pora kalau di Jakarta. Kalau di Madura beda lagi, Pak. Jadi kayak gini. Pesta pora, pesta pora, pesta pora, pesta pora. Coca-cola. Terima kasih, saya Bobby. Wow! Bobby! Bobby, 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 Bobby! Wow, 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 wow! Mana supporternya? Cilodok! Bagus. Wow! Keren banget Marcel. Kritiknya ada, callbacknya ada, rule of three-nya ada, dan LPM-nya. Wow, wow. Ini benar-benar aku pengen banget komentar dari Pak De Indro sekarang. Langsung aja. Bagaimana Pak De Indro? Pak De Indro. Tidak kan, nak? Eki. Iki. Dari mana sampean? Saya dari Pamekasan Madura, Pak. Oh, bukan. Saya cari orang Sumedap. Ya. Gini, Cong. Maaf saya panggil Cong ya. Eki. Iya. Kamu itu nggak seberapa sebetulnya. Terus terang aja ya. Siap. Nggak seberapa tapi saya kasih kamu kompor gas. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Tidak mungkin. Oh my god. Wow. No way. Oh my god Marcel. Kompor gas. Oh! Wow. Wow. Kompor gas kedua pada malam hari ini. Luar biasa. Apakah kamu percaya diri dengan kemenangan kamu malam Semua hari? finalis juara di sini, Kak. Wow. Wow. Mental sang juara. Bagaimana Adriano Colby? Apa tadi dia bilang semua finalis juara di sini? Tapi lu dalam hati tahu kan sebetulnya siapa juaranya, tahu kan? Kita belum tahu, masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi. Tapi luar biasa banget sih, luar biasa banget. Udah dua terakhir gue kira bakal capek tapi ini luar biasa banget. Terima kasih, Bang Adri. Wow. Wow. Dan kabarnya katanya setelah menang kalau emang juara satu bikin warung Madura. Iya. Sama Bobby, Pak. kayak Bobby keren banget malam hari ini. Mungkin Bobby menjadi orang Madura pertama yang punya motor listrik ya. Oh maksud kamu orang Madura nggak bisa beli motor listrik? Lanjut Oza, yuk lanjut ya. Bobby tadi selain materi bagus juga kritiknya sangat berani sekali gitu ya. Ya, Pak. Benar-benar tajam sekali gitu, benar-benar menunjukkan bahwa lu itu orang Madura yang bernyali gitu Bob. Karena temen gue orang Madura cuma berani bikin YouTube sama jualan bebek doang gitu. Tapi lu menunjukkan yang berbeda dan Bener. ya lu adalah penampilan favorit gue malam ini Bob. Wow. Terima kasih. Banyak pujian sih Kak. Kompor gas untuk Bobby. Ini ada sinyal-sinyal Wow. kemenangan sepertinya. Bagus, mana supporternya? Pak Dendro, ada lagi Pak Dendro? Ya, gini. Berkaitan dengan kritik sosial. Kita ini pementas. Kita bukan akademisi atau kita bukan penceramah, gitu ya. Jadi yang harus dilihat juga kritik yang punya martabat di sini, gitu. Karena kita pementas, ya. Tadi siapa nama Moncong? Bobby. 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 Oh. Sampean namanya Madura tapi kayak orang Batak. Iya, Pak. Iya, ada orang Batak nama Bobby kan? Iya. Nggak usah diterus. Iya Pak De, kasih diterusin Pak De ya. Karena ini hampir sama-sama Marcel. Kalau Marcel kan mau jadi ya. Iya. Ini juga kayaknya mau dijadikan apa enggak tahu. Iya, jadi gini Bob. Kenapa saya kemudian memberikan kompor gas termasuk untuk kritik? Kritik sosial menurut kita pementas adalah satir. Jadi bukan kritik. Kalau kritik kemudian menyebut instansi, menyebut nama, menyebut apapun, secara akademis kita harus memberikan solusi. Tetapi kalau kita di panggung memberikan solusi, itu namanya bukan pelawak ya. Namanya ceramah. Iya. Betul? Ya, Pak Ade. Ya, jadi kenapa saya berikan kompor gas? Supaya semua orang juga tahu bahwa kritik bukan asal kritik. Kritik ada adabnya, ada sopan santunnya, gitu. Menurut kita yang di panggung. Siap. Karena
Kita di panggung boleh mengkritik apapun sebetulnya, apalagi ini negara ada demokrasi ya. Siap. Nah, tetapi kritik kita sebagai pementas harus satir, tidak boleh membuat orang resah. Itu yang paling penting. Ya, jadi dimanapun, kalau zaman saya dulu kan kritik tak boleh ya. Iya, Pak. Ya kan kritik, saya terus terang jadi VIP dulu. Kalau Ibu Sri Mulyani dulu naik pesawat turun di bawah, dijemput pakai mobil dimaki-maki semua orang ya. Kalau Pak Oh, warkop dari dulu deh pulang turun dari pesawat langsung dijemput. Sama siapa Pak De? Ya mobil polisi. Ya, nah makanya saya kepingin sekali berbagi lah pada teman-teman semua, karena teman-teman stand up comedian ini amat sangat punya potensi untuk bisa mengkritisi apapun. Mengkritisi ya, mengkritik dengan mengkritisi beda lagi. Mengkritisi kadang-kadang kita juga mengangkat ya, seperti itu. Jadi sekali lagi saya kepingin supaya semuanya tahu bahwa kritik sebagai kita pementas adalah kritik yang beradab, yang mempunyai nilai akademis juga sebetulnya yang harus kita ikuti. Makasih. Terima kasih. Pak De Indro. Siap. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bobby. Wow. Dan ini dia Sel, kita hampir di akhir peserta. Betul sekali. Agak sulit memang Cika. Ya, Karena memang setelah dari Bobby, Yes. udah pasti ekspektasi dan juga taraf udah ada di atas. nah, Apakah dia bisa untuk menaklukkan panggung ini? who knows? Who knows? Who knows? Oke, let's go. Ini dia komedi terakhir pada malam hari ini. Tepuk tangan beri untuk Andre dari Jakarta Selatan. Halo. Kenali teman-teman, aku Pirgon. Yang asli. Yang kemarin ditangkap Pak polisi itu palsu teman-teman. Beneran, tapi nggak apa-apa, polisi juga manusia, jadi maklum, ada kalanya salah tangkap. Nggak apa-apa Pak polisi, wajar, kita maafin kok. Nggak apa-apa. Kenapa aku bilang aku Pirgon asli teman-teman? Kelihatan yang di sana itu palsu. Kelihatan dari tato yang ada di tangannya, sumpah. Yang asli itu kayak gini bang. Bener. Ini ada harimaunya, ada kodamnya. Rar. Bener. Ya, nggak percaya, sumpah. Wajar bila saat ini ku iri pada kalian yang hidup bahagia. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kayaknya aku nasar deh. Yo, bentar yang ngambil baju. Dari tebing tinggi Sumatera Utara. Pak, dulu aku di kampung juga pernah ngetes polisi, Pak. Sumpah. Jadi setiap ada polisi, ku panggil, Pak. Pak, bisa Bapak gini? Pak polisi selalu marah kalau digituin. Kok tes-tes pula aku? Kebiasaan kali kau. Bisa kami gitu. Keren. Keren, tepuk tangan untuk polisi teman-teman. Keren. Keren. Sumpah ya, aku dulu waktu SMA, aku dipaksa bapak aku untuk jadi polisi, Pak. Kau lulus SMA harus jadi polisi. Aku nggak mau, Pak. Kau harus jadi polisi, nggak mau tahu aku. Pak, aku nggak mau, aku maunya polwan. Bapakku shock, dia cuma ngeliatin aku gini doang. Diludahi, kena pelipis kananku, Pak. Sumpah, Pak. Aku di situ dimarahi semarah-marahnya. Main binatang lo ya. Kau sadar diri, nggak kau tengok kau itu siapa, ha? Bapak aja dulu gagal jadi polwan. Sama keluarga kita ternyata. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tapi, kenapa ya? Kenapa coba aku milihnya polwan? Karena polisi, bapak-bapak polisi pria ini, itu udah dapat citra-citra jelek dari masyarakat. Sementara polwan itu nggak ada kan? Nggak ada cita-cita buruk dari polwan. Paling akhir-akhir ini polwan tuh paling cuman suka bakar-bakar doang sih.
Ya kan? Nggak, polwan ibu-ibu bakar-bakar di dapur sama suaminya, bukan suaminya ya. Sama suaminya bakar-bakar. Itu kenapa aku milih polwan. Tapi selain itu, sebenarnya kenapa aku ngerasa nggak pantas jadi polisi, teman-teman? Kalian tahu sepeminim apa aku kan? Ya kan? Selembut apa? Sementara jadi polisi harus tegas, Pak. Ya kan, Pak? Tegas, keras. Apalagi kalau interogasi penjahat, harus tegas. Kalian bayangkan aku kayak mana interogasi penjahat coba? Kau udah berapa kali kau maling di sini, ha? Udah 20 kali, Pak. Ya Allah, banyak ya, Wak. Tidak gila, kau berani. Berani. Apa aja udah kau ambil apa? Hah? Saya cuman ambil motor, Pak. Motor? Ada TV mobil emas dan 3 pembantu, kau hanya ambil motor. Kau tahu di kamar depan ada ikan arwana sama 2 strawberry prima. Itu kau ambil, bodoh. Udah gila ini. Hah? Udah deh, sekarang gini. Kamu pilih saya jebloskan ke penjara atau pipi kanan aku? Penjara aja, Pak. Saya penjara. Saya tambah pipi kiri deh. Penjara, Pak. Saya nggak mau. Saya nyanyiin satu lagu deh. Boleh, Pak? Wajar bila saat ini ya. Pak, penjara aja, Pak. Penjara. Ya udahlah. Ya udah, pergi kau ke penjara. Penuh penjara gara-gara aku pasti. Tapi malam ini, teman-teman, kita peserta tuh disuruh kritik polisi. Tapi aku malam ini berdiri di sini. Aku mau ngebelain ibu-ibu Bayangkari dari bapak-bapak polisi yang suka selingkuh. Tenang ibu-ibu Bayangkari ya, tenang, aku bakal bela kalian. Karena aku sebagai laki-laki yang kadang ngerasa kayaknya aku cewek deh gitu, aku bakal bela kalian. Tenang, aku bakal bela kalian. Ya. Untuk bapak-bapak polisi, kalian sadar nggak sih, Pak? Gara-gara perselingkuhan, banyak ibu-ibu Bayangkari di luar sana yang nasibnya terlantar, Pak. Banyak. Ada yang jadi buruh cuci, buruh pabrik, bahkan ada yang jadi buruh merpati, Pak. Ya Allah. Ya Allah, kasihan. Kasihan. Kalau kalian nggak percaya, kalian nggak, aku kemarin ngecek dan kayak sedih tahu jadi ibu Bayangkari ini. Sedih, Pak. Bahkan aku nemuin satu kasus. Ada oknum polisi yang selingkuh selama bertahun-tahun dan ketahuan setelah 13 tahun. Ya Allah, Bapak. 13 tahun loh. Itu bukan waktu yang sebentar loh, 13 tahun. Di sini membuktikan kalau polisi emang sehebat itu nutupin kasus, teman-teman. Gila. Kasihan. Bapak tahu nggak, Pak? Jadi ibu Bayangkari itu nggak gampang. Bener nggak, Bu? Harus, salah satu syaratnya harus bebas dari catatan kriminal. Nggak boleh ada kriminal. Berarti ibu-ibu Bayangkari di sini itu nggak ada, bebas. Berarti ibu di sini belum pernah kayak menusuk orang, bakar suami, dan mengaku nabi, nggak pernah kan? Nggak pernah kan? Nggak pernah itu loh. Susah tahu, Pak. Makanya, tapi untuk ibu-ibu tenang. Aku kasih tips untuk mengetahui kalau suami-suami ibu ini, terutama ibu Kapolri. Suami-suami ibu ini kalau selingkuh, yang pertama suka marah-marah nggak jelas. Ya, yang kedua suka ngasih alasan-alasan gak masuk akal yang aneh kalau pulang terlambat. Misal ibu tanya, Bapak dari mana sih kok tiap hari pulangnya terlambat? Ini Bu, Bapak kekunci di rumah Inul, Mas Adam gak ada. Aduh, gak masuk akal Ibu. Ya, hati-hati. Hati-hati. Ya. Dan yang selanjutnya, suami ibu punya WhatsApp bisnis walaupun gak punya bisnis, hati-hati. Hati-hati. Dan yang terakhir, suami ibu suka nyanyi-nyanyi gak jelas di rumah. Wajar bila saat ini. Lah, itu saya yakin selain selingkuh, suami ibu narkoba ya. Astagfirullahaladzim, Bapak sadar. Kesel kali aku nih orang-orang selingkuh. Astagfirullahaladzim. Udah deh, saya Virgon. Thank you. Tepuk Ya, lagi pengen nabok. Bisa nih Bu dibawa pulang Bu, sumpah deh. Ini kayaknya bukan viral, lebih ke Riken ya kamu ya? Riken ya. Kamu ketawanya aslinya gini. iya. Masa? Ah, ah. Ih,
Kenapa? Kamu nggak pakai extend ini, kamu tato alis ya? Sulam, lebih ke sulam ya. Sulam ya. Keren banget sih kamu. Wajar bila saat ini Kerindu. ku iri pada kalian. Oh ya udah aman ya, aman. Laki. Laki dong. Laki. Ini kan udah pakai begini-gini. Iya. Ya kan? Ini kaos ya. Benar. Kirain Benar. asli. Dan memang saya setuju bahwa memang ibu-ibu Bayangkari memang kita harus bela. Benar. Karena tidak ada laki-laki sukses tanpa istri di belakangnya. Wow. Tepuk tangan untuk seluruh ibu Bayangkari yang ada di Indonesia. Mantap lu ya. Bener ya. Harus milih ibu Bayangkari. Pasti gua nggak tahu sih, kayaknya lu bakal dapat kompor gas kayaknya. Tapi nggak tahu. Bagaimana? Adriano Kolbi? Langsung saja komentar. Atau mungkin Pak Indro? Andre coba, kayaknya Bu Kapolri seneng banget, satu kali lagi boleh tadi jogetnya? Coba wajar bila saat ini ku iri pada kalian. Sah yang Coba Andre kiss bye. Lagi, kiss bye. Kiss bye. Yes. Mata genit. Mata genit. Mata Bareng saya. Deng. Bisa Bu, dibawa pulang Bu, aman Bu. Tarif berapa tarif? 250. 250. Cepat ya. Iya. Ayo, udah lanjut Pak. Bagaimana? Langsung dikasih aja kontak numbernya buat kalau gathering. langsung Barang dapet job. Aira maksudnya Iya. biar rame gitu. Langsung ya. Nggak, tapi lo bagus banget, benar lo pantas menjadi penutup malam hari ini. Wow. Luar biasa. Ada yang mau ditambahkan lagi? Tadi kita udah kepikiran, gua sama Pak Ade Indro udah kepikiran, kayaknya setengah pertama doang nih kita pertimbangannya nih, nggak akan ada di setengah yang akhir. Ternyata gua sama Pak Ade Indro salah. Iya. Bagaimana Pak Indro? Iya, jadi gini. Kelihatannya nggak tahu kenapa selalu kalau diselingi dengan, tadi kan sempat diselingi dengan apa namanya? Take out. Bukan, door prize. Door prize ya kan. Tahun lalu juga gitu diselingi dengan lagu-lagu itu, setelah diselingi turun tuh. Atmosfernya turun. Nah tadi setelah diselingi kita udah mikir, aduh berat nih kayaknya di belakang. Tapi ternyata kita berdua salah. Justru dua di belakang bisa bikin pecah. Wow. Ini Dan- keren Besti. Dan menurut aku itu orang-orang pilihan yang mentalnya hebat ya. Keren sekali. Kau tapi mandang aku macam mana kok begitu kau? Nggak tahu Pak Ade. Gak terima kali kau sama aku. Sabar le. Hah? Mata genit. Mata genit dulu. Mata genit. Au. Ay. Coba kasih goyangan dulu ke Pak Indro. Pak Ade Indro juga mau, yang ada belakang, Oh, coba kasih. boleh. Coba. Set. Pak Ade bisa gitu nggak? Gak usah, Dites. Senior. Pak De sekali aja boleh. Gak bisa. Sekali Tapi aja. gua kasih lihat kau nanti di belakang ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Andre dari Jakarta Selatan. Wow. Marcel, semua komika sudah tampil. Betul sekali, Dan Cika. Kayaknya udah ada sinyal nih ya. Dan kita terima kasih untuk teman-teman yang masih menonton di Instagram narkoba_polri. Betul Dan sekali. juga di Humas Polri. Ya, dan juga ini tayang di YouTube-nya Polri Presisi ya. Iya. Oke, dan selanjutnya kita tinggal menunggu nih siapa yang akan menjadi pemenang. Dan buat kalian semua yang ada di sini, mana semangatnya? Mana semangatnya? Masih ada hadiah 5 juta rupiah. Betul Jangan sekali. sedih. Kita pengen tahu mana suara dari Serabindo Jakarta Utara. Serabindo Jakbar. Serabindo Ciledug. Jakarta Timur. Dasenam Indo Jakarta Selatan. Mantap sekali. Kobarkan terus semangatmu. Dan sekarang kita akan menyaksikan penampilan dari bintang tamu kita, Marcel. Iya, sambil menunggu juri untuk memilih siapakah yang menjadi juara 1, 2, dan 3 di stand up kritik Polri Hari Bayangkara yang ke-78. Ini dia teman saya yang sering merosting. Oh, Iya, dia bisa dibilang teman dekat dari Kiki Saputri. oh ya? Iya. Langsung aja. Udah. Kalau lu bawa orang dalam sih, Sel, gimana sih? Udah. Kita langsung saja, ini adalah gestar kita pada malam hari ini. Tepuk tangan yang meriah, give applause for Ate.
cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk Bayangkara yang ke-78. Lengkap banget panggungnya, ada bandnya, ada motor tilangan. Keren deh acara kalian tuh. Kenalin, nama gue Ate. Dari tadi gue lihat pesertanya 8 komik. Kalau yang tampil dari stand up Cikarang, yang ketawa stand up Cikarang doang. Yang Ciledug pura-pura main HP sambil pesen Grab. Segitu juga sebaliknya nih, gue kasih tahu ya, gue bukan peserta. Jadi tawanya nggak usah dibagi-bagi. Asal kalian tahu ya, gue ini host somasi Om Deddy. Sekaligus yang nyari talent-talent dari komunitas buat tampil di situ. Ya masa dari Cikarang nggak ada tawanya buat abang ini? Dari Ciledug kagak ada suara drumnya, ini drumnya. Walaupun Tio dari Bogor nggak bisa tepuk tangan, masa temen-temennya nggak bisa juga? Nah itu. Ada idolaku nih, Bapak Wakapolri, tepuk tangan dong. Iya Pak, saya idola dari lama Pak tuh, udah jadi wallpaper dari 2 bulan. Mirip Adam Inul ya. Tenang aja Pak, nanti yang Kapolrinya saya udah siapin. Saya ini sebenarnya nih buat yang belum tahu ya Pak ya, gue ini terkenal komik julid, mulutnya pedes. Saking pedesnya, cewek gue kalau makan pecel lele aja nyocolnya di mulut gue. Ada idolaku lagi, Pak Listio Sigit Prabowo. Bercanda. Bapak, saya ngefans sama Bapak. Nih wallpapernya udah 2 menit yang lalu. Saya emang nyiapin banyak. Bapak mau ngejabat dulu. Gue tuh sebenarnya takut stand up di depan para polisi, takut menyinggung materi gue, takut mereka nggak nangkep gitu omongan dari materi gue, karena kan akhir-akhir ini polisi lagi sering salah tangkep omongan orang. Saya mau ngucapin Idul Adha dulu ya, selamat Idul Adha. Sadar nggak sih kemarin pedagang-pedagang kambing jarang banget jual kambing warna hitam ya? Pak, kambing hitam kita pada kemana sih Pak? Diborong. Bercanda lagi Pak. Enggak gini. Menurut gua, polisi itu sifatnya mengayom masyarakat, bener ya? Jadi apapun pangkatnya masyarakat berhak curhat. Makanya ini berhubung ada Pak Kapolri, saya mau curhat Pak. Tahun 2016 saya pernah kehilangan motor Tiger. 8 tahun pelakunya belum ketemu. Itu motor kesayangan saya Pak. Canggih, kalau dicuci bilas sendiri tuh. Tiger. Tahun loh Pak, makanya saya curhat di sini sengaja biar viral. Saya kan harus viral dulu baru diusut. Kalau nggak diusut juga nanti saya telepon Anggi Umbara ya, buat dibikinin 7 hari sebelum motor Tiger hilang. Nanti Linda kesurupannya kesurupan Tiger. Begitu aja ya. Tapi gimana mau ngusut gitu? Teman-teman Bapak aja 15 orang DPO pencurian motor. Gimana gitu, ada polisi maling motor. Jadi jangan kaget kalau nanti ada maling ngatur lalu lintas. Jobdesknya diambil. Enggak, maksudnya gini loh, kok bisa gitu? Kok bisa ada yang kasihan sama korbannya Pak? Gimana kalau laporan ke siapa? Ke polisi juga. Kan BAP-nya aneh ya kan? Pak, saya kehilangan motor. Pasti Mioji kan? Kok tahu? Nebak aja. Kayaknya ini pelakunya 14 orang, kayaknya 15 deh Pak. Masa saya ngaku? Saya juga. Tapi ini adalah kritik Polri yang ketiga ya. Keren, respect Pak. Emang ada dampaknya.
Soalnya katanya peserta yang tahun lalu boleh ikutan lagi, tapi anehnya nggak boleh bawain materi yang sama. Lah, kritik yang tahun lalu aja belum introspeksi. Masa nambah lagi? Ada orang dikritik malah terhibur. Ampun, bercanda namanya juga stand up. Yang bikin saya aneh adalah kemarin saya ngelihat semifinalnya ada peserta polisi juga. Buset, polisi ngapain ikutan kritik polisi ya? Harusnya kan dia ikutan kritik masyarakat gitu. Lagian polisi yang stand up mah enak, kalau dia nggak lucu bisa ngaku oknum. Tapi hebat lah, respect gitu. Saya tuh cuma gini Pak, saya cita-cita pengen jadi polisi juga karena menurut saya polisi itu keren seragamnya. Apalagi kalau lagi perawet nikah, wah sering tuh temen saya tuh Pak, kalau perawet nikah tuh Pak, berdiri tegap pakai seragam polisi. Terus istrinya pakai seragam tahanan jongkok. Temanya kriminal. Jangankan foto perawet, foto di Instagram aja keren ya kan, pakai seragam polisi, megang senjata. Captionnya, cowok kamu bisa gini nggak? Tapi banyak yang ngehujat, katanya pamer lah. Ya wajar polisi foto di Instagram yang megang senjata, kan punya. Yang aneh itu kalau ada polisi foto di Instagram megang Madrid, gendong Mbappe. Tapi yang saya heran Pak, kenapa sih polisi itu kalau nyepik cewek mulainya dengan halo dek. Halo dek, halo dek. Kalau Pak Sigit mah nggak mungkin halo dek. Beliau mah halo dok ya. Asam urat ya. Nggak halo dek. Maksud gua kayak nggak ada kalimat lain kan, bisa WhatsApp orang tuh P gitu kan. Halo dek. Saya curiga jangan-jangan ini ada di SOP pendidikannya kali Pak ya. Jadi Pak di itu kayak, kamu lari, kamu push up, kamu ngecek cewek, gitu. Bidan ya, gitu. Harus yang bidan. Menurut saya ya, tegas itu adalah sifat polisi, setuju? Galak itu pilihan. Tapi yang terjadi di lapangan entah kenapa sering banget polisi itu nunjukin galaknya ketimbang tegasnya. Apalagi pas lagi nilang Pak. Pengen banget dibilang polisi banget, ya kita kan tahu kan pakai seragam gitu. Tahu. Kita ngeliat ada orang nyetopin motor di jalur busway aja, ya polisi, nggak mungkin mau nebeng ya kan. Entah kenapa nih, kalau galaknya selalu pakai logat Medan. Ya, kau tahu kesalahan kau apa? Wah. Masalahnya, saya pernah Pak ditilang sama polisi, logatnya Sitompul tapi nemteknya Sugondo. Pakai logat Medan ada medok-medoknya dikit itu. Ya saya tahu logat Medan bisa mengintimidasi orang biar takut. Mungkin kalau dia pakai logat Jawa dia agak-agak nggak berasa gitu tegasnya gitu, kayak kamu tahu le kesalahan kamu apa? Berasa ditegur dalang ya kan. Kalau nggak punten AA tahu kesalahan AA apa? Bukannya dijawab malah dikasih backsound tuwiwit. Padahal menurut saya lebih tegas itu logat Betawi Pak. Coba dah sekali-sekali nilang pakai logat Betawi. Enak banget Pak. Misal ada yang langgar gitu tinggal Edan robos mulu loh. Dominic Toretto lu. Spion cuma satu lagi yatim. Ini pajak mati kagak ada yang ngajiin. Enak Pak, pancelain semua itu. Saya ini teman dekatnya Mas Kaisang, tahu? Anaknya Avatar, pengendali tanah air. Gara-gara itu saya suka dibilang katanya apapun yang dilakukan Mas Kaisang saya setuju. Saya emang enggak juga Pak, ada saya yang protesnya. Terutama soal dia mau jadi wagub. Waduh itu protes ya Pak. Maksudnya kakaknya aja belum dilantik jadi wapres, adiknya udah mau jadi wagub gitu. Jangan mentang-mentang orang Indonesia pengen butuh wakil rakyat, semua jabatan wakil diembat gitu. Apalagi yang baru-baru ini wakil wali kota Tangsel, aduh. Masa ya pidato abangku? Ya elah. Sel, jangan mentang-mentang lo baru open mic ke Pamulang sekali udah bisa mimpin ya. Lahir di Jakarta Utara, bisa mimpin Tangsel, gimana itu? Dari kota Jakarta sama Tangerangnya aja udah beda. Mata anginnya utara sama selatan udah jauh lagi tuh.
Ditegur Nikita Mirjani diem. Gimana mau mimpin Tangsel, satu orang Tangsel itu dekan. Terakhir dari saya Pak ya, siapapun yang jadi pejabat kita nanti, kurang-kuranginlah bawa Pajero pakai strobo. Berisik. Orang lagi macet pusing, tatot. Ya Allah. Mending kau platnya tuh RI, menteri, presiden, nggak apa-apa dah yang punya wilayah. Ini saya pernah Pak, lagi di tol Gatot Subroto, lagi macet parah. Dari belakang ada Pajero pakai strobo, tatot. Saya lihat dari spion, platnya AE. Pas saya cek dari Jatim. Maksud gua kalau jabatan lo masih DPD Ngawi, jangan berlaku di Jakarta. Plat lo aja ketemu Via Valen digenjot AE. Maksud gua kalau yang tato-tato itu RI, menteri dah, Pak Luhut dah. Wih, minggir gua sampai keluar tol. Ya masa Pak Luhut dihalangin? Bisa nama-namain berita orang hilang di Indonesia. Thank you gua Ate. Ate. Kita ngobrol dulu. Tepuk tangan untuk Ate. Keren. Keren banget. Jangan gitu. Jangan. Bagus. Keren emang. Kerja doang. Kualitas Ate, kualitas. Luar Alhamdulillah. biasa ya Sel. Keren banget memang. Kayaknya durasinya kurang banyak deh. Iya nih 10 tadi. Iya, Disuruh 10. Padahal masih ada tentang Pak Anies, tentang Pak, ya udahlah nggak usah. aman lah ya. Aman. Selalu ada sayanya di situ ya. Iya. Sel, gimana kalau kita ngobrol di pinggir? Boleh, Ya? biar kita sekalian ngobrol sama Ate. Mantap sekali Ate. Oh, lebih enak lagi di bawah lagi, Di Sel. bawah. Oh di bawah lagi. Gimana Teh melihat Apa tuh? 10 peserta yang sudah 8 peserta yang sudah tampil hari ini? Ya. Menurut lo bagaimana? Keren lah. Itu kan pejuang lomba kita juga ya. Betul. Orang-orangnya udah sering juga masuk di YouTube dan Betul. TV itu. Betul. Keren dah, keren. Betul. Tahun depan harusnya ada lagi ya Sel ya. Ada lagi harusnya. Ada ya, Ya, ada. ya. Ada lagi. Nah ini kira-kira kalau misalkan Ate yang tampil, juri bakal komen gak sih? Iya mungkin bagaimana untuk Bapak Adriano Kolbi mungkin komentarnya bagaimana tentang penampilan Ate hari ini? Semua komedian tuh udah gentar kalau deket Ate, terancam karirnya. Iya. Terancam karirnya. Dekat dengan penguasa juga kan? Iya. Nah, tapi dia mah luar biasa, jaminan mutu lah. Dan Gua yang tadi hebat, sama Pak Ade Indro ngobrol gini, wah Pak Ade kalau kita yang ngambil jobnya sih kita maunya ngebuka doang, kalau nutup mah berat kayaknya. Gitu. Tapi Ate mah jago banget. Ate keren, Ate. Luar biasa. dan hebatnya Ate ini dia nggak hanya lucu, mungkin yang lucu kan banyak kan. Betul. Tapi dia selain lucu juga dia dekat dengan rezim gitu. Betul. Itu yang mahal dan orang nggak semua punya Bagaimana, gitu. bagaimana Pak Indro bagaimana? Iya, jadi gini, pelawak itu banyak yang lucu. Iya. Saya katakan pelawak karena supaya umum ya. Iya. Supaya umum. Begitu juga komika, banyak yang lucu, banyak yang pinter, cerdas gitu. Cuman yang mentalnya kuat yang jarang. Betul. Nah, Ate salah satu yang mentalnya kuat banget. Betul sekali. Gitu. Orang nggak ada yang berani. Orang tadi mereka lucu-lucu semua loh. Dia nutup. Kalau beda satu strip sama yang tadi kan bukannya berat itu. Betul Pak De. Dia berani banget dan berhasil lagi. Oke, Thank Pak. you. Mantap Ate. Makasih, Pak De. Keren banget. Keren banget Ate, Keren sekali. banget, Ate iya. bisa gini nggak? Mungkin bila. Gak bisa itu. Wajar bila saat. Gak bisa goyang, gak bisa goyang. Nggak bisa. Gak bisa. Nggak bisa ya? Kita mau Aman. tes, nggak bisa ya? Tidak. Coba bisa. Tidak dong. Beda ya ke Tidak depan dong. ya. Tidak dong. Tapi makasih Ate untuk Terima kasih, pengingatnya. Mas. Thank you Terima kasih. teman-teman. Tepuk tangan sekali lagi untuk Ate. Mantap sekali. Oke teman-teman di sini para supporternya mana suaranya? Wow. Tadi kita udah janji ada berapa puluh juta rupiah bakal kita bagiin? Mantap. 5 juta. 5 juta rupiah. Mau kita bagiin sekarang aja apa enggak Sel? Tapi menurutku aku pengen ada closing statement dari beberapa juri. Mungkin dari Gianluigi bagaimana Ya. setelah melihat 8 peserta yang sudah tampil hari ini. Menurut gua 88 pesertanya sangat pantas ada di grand final. Dan sekali lagi Hari Bayangkara yang ke-78 lomba stand up comedy ini tahun ini lebih baik daripada tahun lalu. Dan pastinya kita berharap tahun depan tetap ada. Karena ini akan menjadi wadah buat para komika untuk mengeluarkan aspirasinya buat kepolisian Republik Indonesia. Betul sekali. Dari kakak Adriano Kolbi. Ya. Ya, saya ada 3 kali ngejuri di sini. Ya.
Dan tiap tahun memang kualitasnya makin meningkat. Luar biasa. Emang agak perlu diawasi juga sih kalau tiba-tiba udah langsung ke juri nih. Karir kayaknya nggak kemana-mana nih teman. Nggak, tapi kualitasnya makin tajam. Kritikannya juga gimana ya, kadang tajamnya tuh harus pinter gitu. Jangan brutal yang kita denger aja kayak gimana. Tapi kalau tadi benar-benar it's a comedy show gitu. Mantap. Iya. Bagaimana Pak Indro? Ya, kalau saya malah justru sebetulnya kepingin mumpung ada Pak Kapolri di sini, saya pengen ngomong. Pak Kapolri ini masukan yang mungkin bagus banget. Mungkin polisi lebih baik persuasif dalam artian memberikan sesuatu yang positif agar tidak terjadi apapun. Baik itu kejahatan maupun yang jelek-jelek. Dan menurut saya hal-hal seperti ini adalah cara bagaimana kita mengisi supaya orang punya kegiatan yang positif. Dengan demikian mungkin ini kalau terus diterus-teruskan seperti juga misalnya mungkin olahraga segala macam. Mungkin ini bisa menjadi salah satu solusi agar katakanlah tingkat kriminalitas tidak terlalu tinggi. Mengapa? Karena semua orang punya kegiatan. Karena semua orang bisa melakukan passionnya dengan baik. Dan ini difasilitasi juga oleh Polri. Apresiasi yang tinggi untuk kepolisian. Terima kasih Pak Indro. Dari Ozer Angkuti. Ya, saya juga sama seperti Bang Adri ya. Saya udah tahun ke-2 terlibat di HUT Bayangkara ini. Tahun lalu saya nge-MC dan tahun ini saya juri. Mudah-mudahan tahun depan saya Kapolri di situ. Enggak, bukan Pak, maksudnya lain. Harapannya Nggak, besar maksudnya- sekali ya. Amin. Udah terlalu. Saya juri lagi, saya Juri lagi. Juri Juri lagi. lagi. Semoga juri lagi. Ini saya Apa? salah. Saya salah. Terima Oke, kasih. kalau begitu terima kasih tepuk tangan untuk Pak Juri pada malam hari ini teman-teman. Dan ini saatnya Cika. Ya, kita akan mengumumkan nih. By the way, siapin masing-masing satu perwakilan ya yang akan turun untuk mengambil hadiah ini. Betul sekali, akan ada 4 juara supporter terbaik pada malam hari ini. Yang akan mendapatkan masing-masing 5 juta rupiah. Dan langsung aja kita akan mengumumkan yang pertama untuk supporter terbaik. Supporter terbaik kepada selamat kepada Stand Up Indo Ciledug. Kepada perwakilan yang kami harap untuk datang ke tengah panggung. Dan juara kedua Dan untuk supporter dengan yel-yel terbaik jatuh kepada Stand Up Indo Jakarta Timur. wow, salam dari Jakarta Timur. Dan supporter terheboh yang akan mendapatkan 5 juta rupiah pada malam hari ini jatuh kepada Stand Up Indo Jakarta Barat. Dan supporter favorit juri jatuh kepada Stand Up Indo Jakarta Utara. Wow, selamat kepada 4 supporter terbaik pada malam hari ini mendapatkan masing-masing 5 juta rupiah. Betul sekali. Aduh, Galvok sama dasternya bolong dong. Iya, dan hadiah akan diserahkan oleh Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora Republik Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Rudi Sufaryadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Mana nih supporternya? 5 juta. 5 juta. Ini pada buat apa duitnya ya Sel kira-kira ya? Oke. Dan berkenan Bapak untuk foto bersama. Terima kasih. Silakan melihat ke kamera. Yang pertama sikap sempurna. 3, 2, 1. Yang kedua salam presisi. 3, 2, 1. Iya, terima kasih. Untuk Bapak Dr. Andes Rudi Sufahriyadi kami persilakan kembali ke tempat. Terima kasih dan
Selamat untuk para pemenang. Wow. Ih, daster lu bolong. Udah pink bolong. Jangan dirobekin lagi. Enggak, Mas. Jangan dirobekin Pengen gua lagi. cuci gitu saya. Oke, boleh, gitu. Sika. Ya. Karena memang ini sudah di posisi yang akan mengunjung acara. Ya. Kita akan tahu siapakah yang menjadi juara pada malam hari ini. Siapa ya kira-kira ya, Sel? Tapi sebelum itu kita akan dihibur Ya. oleh band terbaik di Indonesia. Ini dia, please welcome Give Applause for Pagi Buta. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang ore. Kalau kau suka hati bilang ore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan.
sosial malam ini. Luar biasa buat anda semua yang ada di mana ini. Saya pengen tepuk tangan semua yang ada di sini, luar biasa Jakarta. Kita akhirnya bisa ke Indonesia, terima kasih organisasi kami ini. Iya, bisa ke Indonesia. Kita dari semangat ya. Kita pengen bawain satu lagu Queen. Kebetulan dapat info bahwa teman-teman di sini banyak tahu lagu-lagunya Queen. Begitu. Warna Queen. Bukan. Queen aja. Yang tahu lagunya nggak usah